Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ibu Resta Ratnaningsih. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah selalu melancarkan pembelajaran kita dan memudahkan kita memahami pembelajaran sistem reproduksi manusia. Sehingga outputnya kalian bisa menjaga kesehatan organ reproduksi kalian sendiri gitu. Dan saling mengingatkan. Nah, untuk subbab materi kali ini, balik lagi ya, dalam Quran Surat Al-Insan ayat 76 ayat 2, sungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur atau nutfah, yang kami hendak menguji perintah dan larangan, karena itu kami jadikan ia mendengar dan melihat. Jadi, dari Quran Surat ini sebenarnya Allah menjelaskan bahwa kita itu berasalnya dari nutfah atau mani ini, maka akan menjadi perkembangan. Perkembangan sel-selnya akan menghasilkan janin dan janin tersebut akan diberi indera pendengar dan pelihat gitu ya. Nah, maka tahapan dalam proses perkembangan ini di subbab pertemuan kali ini akan membahas pembelahan sel dan selanjutnya yaitu kesehatan organ reproduksi manusia. Nah, balik lagi di pembelahan sel. Nah, di pembelahan sel ini, nah, di pembelahan sel ini ada beberapa tahapan. Ada tahapan, bukan bukan tahapan ya, tapi dua jenis gitu maksudnya. Ada dua macam pembelahan sel, yaitu secara mitosis dan meiosis. Bedanya apa sih? Kalau dari gambar ini nih ya, di sini nih manusia itu memiliki 46 kromosom. Satunya tuh ya, dalam satu kromosom ini, atau satu inti sel ini, nanti 46 kromosomnya atau yang diploid ini akan menghasilkan dua sel anak yang sama dengan induknya ini. Jumlahnya sama yaitu 46 kromosom atau diploid. Ya. Nah, 46 itu berarti ada berapa pasang kromosomnya, yaitu 23. 46 dibagi 2 berarti 23. Nah, sama ya, jadi si sel anak dan sel induk akan menghasilkan jumlah kromosom yang sama. Dari mitosis ini, satu sel induk menghasilkan dua sel anak. Gitu ya. Satu sel induk menghasilkan dua sel anak. Nah, biasanya mitosis ini terjadi pada organ-organ pertumbuhan kita, kecuali alat reproduksi kita gitu ya, alat kelamin istilahnya kalau lebih jelasnya lagi. Nah, itu biasanya merupakan pemugalahan meiosis. Kalau mitosis ini lebih ke pertumbuhan kita, perkembangan sel. Nah, selanjutnya untuk meiosis, pembelahan meiosis ini dari 46 kromosom nanti akan menghasilkan satu sel ya, satu sel induk yang jumlahnya 46 kromatid atau 23 kromosom akan menghasilkan 4 sel anak yang jumlahnya eh, bukan 46, iya benar 46 kromosom menghasilkan 4 sel anakan yang jumlahnya 23 kromosom atau istilahnya di sini diploid maka di sel anakannya haploid gitu ya. Sel induknya satu sel diploid, kalau sel anaknya akan menghasilkan 4 jumlahnya dengan haploid. Jadi separuhnya 46 dibagi 2 berarti 23 kan ya. Maka separuhnya ini sel anaknya menghasilkan 23 ini. Ya, biasanya terjadi di sel gamet atau kelamin tadi ya. Nah, kita lanjut ya ke perkembangan mitosis itu kayak gimana atau pembelahan sel mitosis itu seperti apa. Nah, dalam pembelahan sel mitosis ini ada beberapa tahapan pembelahan. Yang pertama profase, yang kedua metafase, yang ketiga anafase, yang keempat telofase. Nah, dalam fase profase ini, nah ada ciri-cirinya. Ciri-cirinya seperti apa? Nah, sebelum ke sini, nah
ada tahapan dulu tahapan pertumbuhan dulu, yaitu interfase. Asalnya eh, selnya itu misalkan sedikit, organelnya akan berkembang banyak, akan menghasilkan inti sel dan sentrosom. Nah, seperti ini ya, inti sel kan yang bulat ini, sentrosom yang bulat kecil hijau. Nah, inti sel ini, sentrosom yang bulat hijau ini. Nah, nanti akan melalui perkembangan, sentrosomnya eh, akan membentuk tabung seperti ini atau gelondong, ya. Asalnya bulatan jadi gelondong gitu. Nah, ini di tahapan interfase. Nah, tahapannya yang ini fasenya pembentukan organel sel, kemudian replikasi DNA dan pertumbuhan organel sel. G1 itu gap 1, S-nya itu sintesis, G2-nya itu gap 2. Nah, ini artinya apa dia? Perubahan morfologi sel ya, lebih ke gitu ya. Interfase itu perubahan morfologi sel. Morfologi itu apa? Bentuk ya, bentuk sel, organelnya. Contohnya ini yang paling terlihat itu dari sentrosom ini, asalnya bulat jadi tabung. Itu tahap interfase. Nah, langsung ke tahap perkembangannya. Tadi fase pertumbuhan, sekarang fase perkembangan, yaitu pertama tahapan profase. Nah, di profase ini, saya ulangi lagi ya, tahapan perkembangan ada 4. Pertama profase, yang kedua metafase, yang ketiga anafase, yang keempat adalah telofase. Ulangi lagi, yang pertama profase, kedua metafase, yang ketiga anafase, yang keempat adalah telofase. Itu ya. Ciri-ciri ciri-ciri dari tahapan profase, lihat ya. Pertama, tadi kan nih sentromer atau sentrosomnya akan istilahnya menuju ke kutub, kemudian nanti akan membentuk benang kromatid. Ya, bukan akan membentuk benang, belum 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 bentuk ya. Tapi di sini ya benang-benang kromatidnya nanti akan, asalnya panjang kayak gini ya, akan menjadi memendek. Nah, kromatid itu akan memendek. Kromatid itu apa sih? Helaian-helaian benang pembentuk kromosom. Namanya disebut kromatid. Gitu ya. Jadi asalnya tuh sehelai-sehelai nanti akan berpasangan membentuk kromosom. Tuh ya, yang ini nih, yang sehelai-sehelai itu ini. Nah, itu namanya kromatid. Cirinya di profase ini, kromatid nih asalnya panjang seperti ini, yang jumlahnya 46 ini, akan, bukan 46 ya, banyak ini ya, akan memendek. Gitu ya. Selain memendek, dia pun menebal. Pendek menebal, selanjutnya nanti si kromatid ini akan berpasangan itu berarti berdua-dua, membentuk kromosom. Ya, kromatid akan berpasangan membentuk kromosom. Kemudian membran nukleusnya akan menghilang. Nih, asalnya warna kuning-kuning ini ya. Membran nukleus itu artinya apa? Selaput yang menyelubungi inti selnya akan menghilang. Tuh ya. Setelah menghilang, si sentriolnya mengalih pembelahan yang masing-masing ke kutub ini ya, menuju kutub yang berlawanan. Tadinya kan asal bersatu nih ya, yang tadi yang digambar sini nih. Itu asalnya bersatu ini tuh ya. Istilahnya berdekatan gitu. Nah, setelahnya nanti sentriolnya akan menuju kutub. Nah, kutubnya kalau ini digambarkan kanan kiri dulu, boleh atas bawah sama saja. Yang jelas dia berlawanan. Ya. Kemudian nanti si sentriolnya mulai membentuk benang spindle. Nanti benang spindle akan terlihat di metafase ya. Cirinya dulu profase ini. Ulangi lagi Ibu jelasin. Ciri yang pertama, benang kromatid atau kromatin memendek dan menebal.
Oh, ini nih. Sebelum sebelum kalian jadi bingung atau confusing, nah, kromatin yang panjang-panjang ini jadi sel-sel ini yang panjang-panjang ini nih ya, helaian disebut kromatin. Sesudah menebal jadi kromatid. Itu ya tahapannya. Jadi benang yang panjang ini kromatin, menebal menjadi kromatid. Nah, setelah menebal memendek juga ya jelas. Tuh. Nanti setelah membentuk kromatid, baru mereka akan berpasangan membentuk kromosom. Tahap yang ketiga, membran inti selnya mulai menghilang. Kemudian, sentriolnya akan menuju kutub yang berlawanan. Selanjutnya, benang spindle akan terbentuk. Benang spindle itu nanti akan membentuk helaian yang dari sentrosom ini atau sentriol ini. Ya. Lanjut. Nah, tahap kedua adalah metafase. Nah, tadi kan Ibu jelasin ada benang spindle ya. Nah, benang spindle ini bentuknya seperti ini. Dari satu sentriol ini akan menghasilkan benang spindle. Nah, memanjang mereka. Nah, jadinya dia mereka mulai memanjang. Kemudian kromosomnya. Nah, kromosom yang sudah berpasangan jadi seperti ini gambarnya. Nah, tadi kan cuma helaian benangnya. Nah, sekarang jadi berpasangan. Nah, berpasangannya akan berjajar di ekuator atau di garis tengah selnya. Ekuator itu berarti tengah atas bawah, tengah kiri kanan juga gitu ya. Harus di tengah ini ya. Setelah itu si spindle-nya akan menempel pada kromosomnya. Satu sentromer akan menempelkan dua kinetokor. Nah, ini kinetokor tuh nempelnya di sini nih. Kinetokor tuh ujung dari benang spindle-nya menempel dua-dua di masing-masing kromosom. Ya, ada yang sebelah kiri ini dan sebelah kanan. Nah, itu menempel. Itu ya ciri yang metafase. Pokoknya kalau ada yang di ekuator gini, berarti metafase. Nah, itu ya cirinya metafase. Ada benang-benangnya juga, kemudian sentriolnya jelas berada di masing-masing kutub yang berbeda, berlawanan. Nah, jadi ulangi lagi ya, metafasenya terbentuk benang spindle, gitu ya, terlihat jelas. Kemudian berderet di ekuator kromosomnya. Nah, sentromer ini menghasilkan dua kinetokor yang berikatan dengan kromosomnya. Ada di sebelah kiri ini dan sebelah kanan, gitu ya. Itu metafase. Selanjutnya, tahapan anafase. Di tahapan anafase ini, benang-benang spindle-nya jadi mulai menarik ya, menarik si kromatid yang tadi berpasangan. Ya, kemudian memendek, si kromatidnya akan menuju masing-masing kutub sentriol tadi. Ya, kemudian akan mulai terjadi pembelahan sitoplasma atau sitokinesis. Dimulai start gitu ya. Start, kita akan membelah sitoplasma gitu. Dan ada eh, perintah seperti itu nantinya. Nah, ulangilah di anafase ini nanti si kromosom yang tadi sudah berpasangan akan berpisah lagi menjadi kromatid masing-masing dan akan menuju ke kutub-kutub yang ada sentrosomnya gitu. Sehingga yang si benang-benang spindle-nya yang jelas ya memendek gitu. Itu tahapan anafase akan terjadi pembelahan sitoplasma. Mulai selanjutnya di telopase. Nah, tadi kan kromatidnya tadi udah masing-masing ya. Nah, nanti si kromatid itu akan balik lagi menipis dan memanjang menjadi kromatin lagi gitu ya. Setelah jadi kromatin, balik lagi jadi kromatin yang pada ranjang tadi benangnya. Nah, kemudian nanti akan membentuk anak inti sel. Nah, dicirikan dengan mulainya terbentuk membran sel. Tuh. Nah, jumlahnya balik lagi akan sama dengan waktu jumlah kromatin yang
di sel induk tadi jumlah kromatinnya ya. Sama, kemudian membran sel terbentuk, kemudian eh, sitokinesis selesai. Artinya mereka belah we ya. Belah we jadi dua sel anak. Nah, dua sel anak ini sistemnya diploid. Artinya jumlah kromosomnya sama dengan jumlah kromosom sel induk. Yaitu sama-sama diploid. Satu sel induk menghasilkan dua sel anak. Itu ini tahap akhir dari proses mitosis. Itu ya. Jadi cirinya yang pertama si kromatidnya mulai membentuk kromatid, jelas ya benang-benang mak akan menghilang, kemudian akan terbentuk membran inti sel di masing-masing kromatid yang menuju kutub-kutub tadi, dan pembelahan sitoplasmanya mulai sempurna. Jadilah dua sel anak dari mitosis. Selanjutnya, apa sih pembelahan meiosis? Nah, pembelahan meiosis ini dari satu sel induk tadi akan menghasilkan sel anakan dengan jumlah kromosom setengah jumlah kromosom sel induk. Kalau misalkan tadi 46, berarti setengahnya adalah 23. Pembelahan meiosis ini bertujuan untuk berkembang biak secara seksual. Kalau tadi mitosisme aseksual, kalau meiosis seksual, yaitu dalam proses pembentukan gamet atau gametogenesis. Gamet itu apa? Sel kelamin. Meiosis mengalami pembelahan inti dua kali, sehingga satu sel diploid akan menghasilkan 4 sel haploid. Ya, satu sel diploid menghasilkan 4 sel haploid. Sebelum pembelahan meiosis terjadi, sel mengalami fase pertumbuhan, seperti tadi interfase, kemudian lanjut ke tahapan pembelahan mitosis. Nah, prosesnya meiosis pertama ada 2 kali pembelahan sel kan ya. Ada pembelahan sel pertama dan pembelahan meiosis sel kedua. Meiosis sel pertama, meiosis sel kedua. Di meiosis pertama ada tahapan profase 1 sampai telofase 1 juga. Di meiosis yang kedua, profase 2 dan metafase. Nah, seperti ini. Kalau digambarkan secara keseluruhannya, ini mitosis seperti ini. Kalau yang meiosis seperti model seperti ini ya gambarnya. Nah, seperti ini ya tahapannya tuh. Tahapan keseluruhannya seperti ini. Profase 1 sampai telofase 1, profase 2 dan telofase 2. Jadi meiosis 1 menghasilkan 2 sel anak, meiosis 2 masing-masing 2 sel anak ini menghasilkan 2 sel anak lagi. Jadi dari satu sel induk tadi akan langsung menghasilkan 4 sel anak. Tuh ya, ini tahapan meiosis. Maka kita akan pelajari satu-satunya. Nah, di tahapan meiosis pertama atau pembelahan meiosis yang pertama, sama ya, tadi sel induknya akan mengalami profase 1 seperti yang tadi seperti mitosis tadi, membran inti mulai menghilang, kemudian terbentuk gelondong pembelahan, kromosom menebal, kemudian saling berpasangan. Nah, perbedaannya di meiosis ini, tadi mitosis itu si kromosomnya tidak terjadi pindah silang segmen. Nah, kalau di meiosis 1 akan terjadi pindah silang. Nih ya, garis bawah pindah silang ini pertukaran segmen molekul DNA. Nih, tadi misalkan ada warna ungu, ada warna biru misalkan ya. Nanti si warna ungu ini akan pindah silang ke yang warna biru ini. Si ungu ke biru, si biru ke ungu. Gitu ya, si tukar pasangan tadi. Nah, namanya disebut pindah silang segmen molekul DNA. Nah, itu profase yang pertama dari kromatin jadi kromatid, dari kromatid jadi kromosom, kromosomnya pindah silang, si sentrosomnya mulai adanya gelondong-gelondong atau istilahnya benang spindle. Selanjutnya, tahap metafase 1
tadi yang sudah pindah silang tadi, si kromosomnya menuju ekuator, si gelondongnya memanjang masing-masing di kutub yang berlawanan. Nah, seperti ini ya. Jadi kan seperti ini nih. Itu tahap metafase pertamanya seperti ini. Sama seperti tadi tahapannya, ciri-cirinya. Nah, selanjutnya tahapan anafasenya. Nah, belahlah mereka si kromosomnya. Tuh, si kromatidnya akan berpindah lagi. Oke. Menuju sentrosomnya. Nah, mulai melakukan pembelahan sitoplasma juga. Nah, sekarang yang teloplasenya, nah, di teloplase membran inti mulai si kromatid mulai membentuk membran inti lagi. Nah, dan akan terbelah sitoplasma seperti ini. Nah, ini akan terbentuk membran inti lagi ya. Tuh ada istilahnya selaput yang menyelubungi kromosomnya. Itu. Nah, ini kan menghasilkan 2 sel anak. Nah, 2 sel anak ini akan mengalami tahapan propase 2 tadi juga. Sama ya, tahapannya seperti propase di dalam mitosis. Seperti ini lagi. Nah, kalau di tahap meiosis pertama, siklusnya sangat lama. Kalau di meiosis yang kedua, siklusnya cepat, semakin cepat. Ya, ciri-cirinya seperti ini. Membran nukleusnya mulai menghilang kembali, sentrosomnya membelah, sepasang sel memisah menuju kutub-kutub juga ya. Kemudian akan membentuk tahapan selanjutnya yaitu metafase, cirinya yang di ekuator tadi. Selanjutnya anafase 2. Nah ya, seperti ini. Hop, langsung menuju balik lagi ke kutub awal dan menghasilkan pembelahan sel lagi di tahap telopase 2. Nah, tadi kan ada dua ya. Nah, satu-satu menghasilkan lagi masing-masing satu, maka dari jumlah keseluruhan menghasilkan 4 sel anak yang haploid. Kenapa haploid? Nah, kromosomnya jadi tidak berpasangan ini nih. Itu. Jumlahnya 23 masing-masing. Atau jumlahnya nanti kromosomnya jadi masing-masingnya ada jumlahnya 23 gitu ya. Itu tahapan pembelahan sel. Nah, selanjutnya kemarin kita sudah mengenal struktur fungsi alat reproduksi laki-laki dan perempuan. Nah, secara keseluruhan tadi nih kemarin sudah dijelaskan perkembangan sel gamet dan sebagainya. Nah, selanjutnya bagaimana sih kita menjaga kesehatan organ reproduksi manusia? Sebelumnya, sebelum ke yang kesehatan reproduksi manusia, ada istilahnya mah proses yang dialami oleh perempuan ya. Kalau yang dialami perempuan itu, kalau sel telur tidak mengalami pembuahan oleh sel sperma, maka akan terjadi proses menstruasi. Ya. Perkembangan sel menstruasi itu seperti grafik di samping. Nih. Jadi setiap wanita dewasa itu berarti yang sudah balik ya, yang cirinya itu ya, dia mengalami proses menstruasi. Setiap bulannya melepaskan satu sel telur matang dari salah satu ovarium. Berarti kan kalau di sini pinaknya ada 2 kan, satu sel telur, satu, di sini juga satu, maka akan menjadi 2 nih ya. Apabila tidak terjadi fertilisasi, akan terjadi pendarahan yang disertai luruhnya sel telur dan lapisan endometrium. Nah, kenapa seperti itu? Luruh seperti ini, maka akan terjadi proses pendarahan di sini. Menstruasi ini terjadi secara periodik, maka disebutnya siklus ya. Pada umumnya siklusnya 28 hari, gitu ya. Normalnya istilahnya mah pada umumnya wanita itu 28 hari. Gitu. Proses tahap perkembangannya seperti apa?
kita akan coba bahas. Coba bahas. Nah, di sini prosesnya seperti apa sih proses menstruasi itu? Nah, pada siklus menstruasi itu terjadi selama 28 hari. Nah, akan tetapi ada perempuan juga yang mengalami siklus menstruasi pendek, biasanya 18 hari, dan panjang. Itu paling maksimal itu 40 hari gitu ya. Nah, fase-fasenya seperti ini. Fase pertama adalah eh, disebut fase menstruasi. Kemudian pada fase ini hormon FSH. Nah, hormon itu apa sih? Sama ya, sejenis istilah senyawa protein yang yang susunan strukturnya itu terdiri dari struktur purin dan pirimidin yang berbeda-beda ya hormon itu. Contohnya kalau hormon FSH dia namanya itu follicle stimulating hormone. Fungsinya buat apa? Memicu berkembangnya folikel dalam ovarium. Jadi si folikel dalam ovariumnya mulai menebal gitu ya. Hormon FSH ini dihasilkan oleh kelenjar hipofisis. Nah, yang terletak di mana? Di otak bagian depan. Pada fase ini, dinding rahim luruh dan seorang perempuan mengalami menstruasi. Ya, tuh fasenya 0 sampai 7 hari. Ya, fase menstruasi 0 sampai 7 hari. Di sini kalau di sini di grafiknya 0 sampai 5 ya, tapi pada umumnya 0 sampai 7 hari. Kemudian setelah fase menstruasi ada istilahnya atau setelah istilah apa ini teh berkembangnya folikel, maka dilanjutkan dengan menghasilkan hormon estrogen dan hormon progesteron si folikel tadi ya. Hormon estrogen fungsinya memicu dinding rahim untuk menebal. Kemudian sedangkan hormon progesteronnya salah. Istilahnya mah hormon estrogen dan progesteron itu bekerja sama ya, akan memicu dinding rahim untuk menebal. Pada saat ini dinding rahim sedang mengalami fase proliferasi. Nah, jadi proliferasi di hari ini nih, hari ke-10 sampai ke-14. Nah, fase proliferasi kalau dari grafik ini ya, fase proliferasi, maka terbentuknya estrogen dan progesteron. Kemudian akan memicu juga ya, menghasilkan lagi kelenjar pituitari yang menghasilkan hormon FSH dan LH. Nah, hormon LH fungsinya buat apa? Nah, fungsinya untuk pengeluaran sel telur yang telah matang atau ovulasi. Nah, makanya disebut masa subur istilahnya ya setelah fase menstruasi ini atau fase proliferasi ini, masa subur dari perempuan gitu setelah fase menstruasi ini. Nah, fase subur itu artinya dia sudah mulai ovulasi, artinya ovulasi ini ovariumnya sudah siap untuk dibuahi oleh sel sperma. Nah, pada hari ke 8 sampai 14 gitu ya. Fase proliferasi ini. Selanjutnya pada hari ke-15 sampai 28 itu adalah fase sekretori. Sekretori itu apa sih? Sekret. Sekret itu berarti mengeluarkan ya. Nah, artinya melepaskan sel telurnya. Sel telur yang telah dioperasi akan ditangkap oleh pemberian dan bergerak menuju tuba Fallopi. Nah, si sel telurnya akan bergerak ke oviduct tuba Fallopi. Nah, di sini eh, masih istilahnya mah kalau istilahnya pergerakan setelah dibuahi atau setelah ovulasi, maka akan akan membuat istilahnya mah sel telur keluar kemudian menuju dinding rahim.
Nah, nanti akan mengirimkan sinyal untuk memproduksi hormon estrogen dan progesteron lagi. Nah, itu ya. Setelah menghasilkan proses ini, fase sekretory ini barulah mengalami proses misalnya nempel di dinding rahim dan sebagainya itu di fase sekretory ini. Itu ya. Fasenya dari hari ke-15 sampai 28 hari. Nah, itu proses menstruasi. Selanjutnya, nah tadi kan ada fase menstruasi, ada fase fertilisasi. Fase fertilisasi ini tadi yang pada tahap fase kedua dan ketiga di proses peluruhan ovulasi, peluruhan sel telur pada manusia gitu atau perempuan gitu ya. Seperti yang kemarin menghasilkan sel telur, reproduksi sel telurnya. Fertilisasi ini baru akan menghasilkan zigot. Nah, zigotnya akan mengalami perkembangan, maka akan menghasilkan janin yang ada di rahim perempuan. Nah, tahapan bayi ini kita akan pelajari di pertemuan berikutnya. Mohon maaf karena waktunya sudah habis, maka kita lanjut pembelajaran gimana sih proses menghasilkan bayi itu, kemudian bagaimana cara menghasilkan kesehatan reproduksinya atau menjaga kesehatan reproduksinya di pertemuan selanjutnya. Ibu tutup dengan ucapan hamdalah bersama-sama.